Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. kami dari kelompok 11 mata kuliah Teknik Kompilasi akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan notasi bahasa. Kita mulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ivan Permana, NIM 46114180033, dan teman saya Gabriela Bramantya, NIM 461141805. Dan saya Anissa Medina dengan NIM 4611418015. Oke, kita langsung akan mulai materi yang pertama. Ya, konsep dan notasi bahasa. Teknik kompilasi merupakan kelanjutan dari konsep-konsep yang telah kita pelajari dalam teori bahasa dan automata. Pada tahun 1956 sampai 1959, Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan dalam bahasa, yaitu menjadi 4 kelas. Penggolongan tingkatan itu disebut dengan hierarki Chomsky. Pada 1959, Backus memperkenalkan notasi formal baru untuk sintak bahasa yang lebih spesifik. Selanjutnya, Peter Noor pada 1960 merevisi metode dari sintak yang sekarang dikenal dengan BNF atau Backus Norm Form. Selanjutnya, tata bahasa grammar adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, simbol non-terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi adalah pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Selanjutnya, sintak adalah suatu aturan yang memberitahu apakah suatu kalimat string adalah valid dalam suatu program atau tidak. Sematik adalah suatu aturan-aturan yang memberikan arti pada program. Sebuah simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak kita definisikan secara formal. Contoh, huruf dan digit. Kemudian string atau kata atau untai, suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Contoh, ABCD adalah sebuah string yang terdiri dari simbol A, B, C, dan D. Panjang string merupakan jumlah simbol yang membentuk string. String kosong dinyatakan dengan simbol epsilon. Panjang string sama dengan 0. Selanjutnya, adalah penggolongan Chomsky. Bahasa tipe 3 atau reguler, mesin automata finite state automata atau FSA meliputi deterministik finite automata atau DFA dan non-deterministik finite automata atau NFA. Aturan produksi, alpha adalah sebuah simbol variabel, sedangkan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Bahasa tipe 2 atau context free dalam mesin automata disebut post-down automata. Aturan produksi, alpha adalah sebuah simbol variabel. Bahasa tipe 1 atau context sensitive dalam mesin automata disebut linear bounded automata. Aturan produksi, nilai mutlak alpha kurang dari sama dengan nilai mutlak beta. Bahasa tipe 0 atau unrestricted atau parse structure atau natural language dalam mesin automata disebut mesin Turing. Aturan produksi tidak ada batasan. Keterangan, alpha merupakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri
Aturan produksi, kita merupakan simbol-simbol yang berada di ruas kanan aturan produksi. Simbol-simbol terdiri dari simbol terminal dan non-terminal atau variabel, masih diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dalam huruf kecil, contoh A kecil, B kecil, dan C kecil. Sementara non-terminal dengan huruf besar, contoh A besar, B besar, dan C besar. Selanjutnya, aturan produksi tipe 0 atau unrestricted adalah tidak ada batasan pada aturan produksi. A besar, B kecil, C kecil menjadi D besar, dan E kecil. Tipe 1 atau konteks sensitif adalah panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Contoh, A besar, B kecil menjadi D besar, E kecil, F besar. Dan C besar, D besar menjadi E kecil, F besar. Selanjutnya tipe 2 atau konteks free grammar adalah ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Contohnya, D besar menjadi C besar, D besar, E kecil, F besar, G kecil. Dan D besar menjadi B besar, C kecil, D besar, dan E kecil. Dan yang terakhir adalah tipe 3 atau reguler. Adalah ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal dan diletakkan paling kanan sendiri. Contoh, A besar menjadi E kecil, A besar menjadi E kecil, F kecil, G kecil, A besar menjadi E kecil, F kecil, G kecil, H besar, dan C besar menjadi D besar. Selanjutnya, aturan produksi yang tidak legal. Simbol epsilon tidak boleh berada pada ruas kiri. Misal epsilon menjadi A besar, B kecil, D kecil, epsilon merupakan string kosong. Aturan produksi yang ruas kirinya hanya memuat simbol terminal saja. Misal A kecil menjadi B kecil, D kecil, atau A kecil, B kecil menjadi D kecil, D kecil. Selanjutnya, bahasa manusia atau bahasa alami termasuk ke dalam tata bahasa tipe 0 atau unrestricted. Tidak ada batasan pada aturan produksinya. Batasan konteks sensitif biasanya turut digunakan dalam proses analisis semantik pada tahapan kompilasi. Bahasa konteks free menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisa sintaksis dideskripsikan dengan notasi BNF atau Back-Ops Normal Form. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hierarki Chomsky. Di dalam hierarki Chomsky ada beberapa lapisan yang menjadi konten tiap layernya. Yang pertama itu reguler, kemudian kedua ada konteks free, ketiga ada konteks sensitif, dan yang melingkupi semua layer tersebut terakhir adalah selanjutnya si BNF atau Backup Normal Form merupakan aturan-aturan produksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk back to nor form. Beberapa simbol yang dapat dipakai dalam notasi BNF identik dengan simbol 2 itu merupakan simbol yang menyatakan atau. Simbol ketiga mengapit simbol variabel atau non-terminal. Dan simbol yang terakhir dalam diagram
merupakan pengulangan 0 sampai n kali. Contoh, terdapat aturan produksi sebagai berikut. E, di mana T atau T plus E atau T min E. E menjadi A kecil. Notasi BNF-nya adalah non-terminal E pada aturan produksi atau non-terminal T plus non-terminal E. Terminal T pada aturan produksi A kecil. Selanjutnya merupakan diagram state. Digunakan untuk mendapatkan token, mempermudah melakukan analisa leksikal. Token adalah sebuah terminal dari teori bahasa dan automata. Contoh, suatu tata bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token berikut, seperti ID, plus, minus, dan IT. Token ID untuk karakter huruf A sampai Z kecil, 0 sampai 9. Kemudian token INT untuk digit minus untuk pengurangan. Selanjutnya ada diagram sintak yang merupakan alat bantu atau tools dalam pembuatan parser atau analisis sintaksis. Menggunakan simbol persegi panjang untuk non-terminal. Lingkaran untuk simbol terminal, misalnya E, di mana T atau T plus E, di mana T min E. Kemudian dapat dilihat slide selanjutnya. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan dengan lexical analyzer sama dengan scanner. Syntax analyzer dan intermediate code merupakan fungsi analisis dalam compiler yang bertugas mendekomposisi program sumber menjadi bagian-bagian kecil. Kode generation dan kode optimization adalah merupakan fungsi sintetis yang berfungsi melakukan pembangkitan atau pembuatan dan optimasi program atau objek program. Scanner adalah mengelompokkan program asal atau sumber menjadi token. Parser mengurai, bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh scanner. Selanjutnya, syntax analyzer merupakan pengelompokan token-token ke dalam sintak dalam bentuk sintak seperti prosedur, statement, dan expression. Grammar, sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisi grammar, sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisasi bahan sumber, bahasa sumber. Grammar dipakai oleh syntax analyzer untuk menentukan struktur dari program sumber. Proses pendeteksiannya atau pengenalan token disebut dengan parsing. Maka syntax analyzer sering disebut juga dengan parser. Bahan sintak yang dihasilkan digunakan untuk semantic analyzer yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber. Misalnya operator penjumlahan, maka semantic analyzer akan mengambil aksi apa yang harus dilakukan. Contohnya terdapat statement A
plus B dikali dalam kurung C plus D akan menghasilkan bentuk sintaks seperti berikut. Selanjutnya ada syntax tree atau pohon sintak, merupakan pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Misalnya S menjadi AB, A menjadi A kecil, A besar, di mana A kecil, B menjadi B kecil, B besar, atau B. Penurunan untuk menghasilkan string A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Parsing atau proses penurunan. Parsing dapat dilakukan dengan cara berikut. Penurunan terkiri, leftmost derivation adalah simbol variabel yang paling kiri diturunkan, tuntas terlebih dahulu. Sedangkan penurunan kanan atau rightmost derivation merupakan variabel yang paling kanan diturunkan, tuntas terlebih dahulu. Misal terdapat ingin dihasilkan string A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil dari konteks free language, S menjadi A kecil, A besar, S besar, atau A kecil, kemudian A besar menjadi S besar, B kecil, A besar, atau B kecil, B kecil. Parsing atau proses penurunan, jika dilihat dari metode penurunan kiri, maka S menjadi A kecil, A besar, S besar, kemudian menjadi A kecil, S besar, B kecil, A besar, S besar, menjadi A kecil, dan seterusnya. Begitu juga dalam penurunan metode kanan. Selanjutnya, metode parsing akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo Anissa Medina untuk menjelaskan materi selanjutnya. Dari metode parsing ini sendiri, kita memerlukan memperhatikan ada 3 hal. Yang pertama, yaitu waktu eksekusi. Yang kedua, ada penanganan kesalahan. Dan yang ketiga, ada penanganan kode. Nah, di sini parsing itu digolongkan menjadi 2. Ada top button sama button up. Di top down itu, maaf salah ngomong, di top down itu penelusuran dari root ke left itu, atau dari simbol awal ke simbol terminal itu, dia meliputi metode berikut ini. Ada backtrack atau backup, itu bagiannya brute force, dan no backtrack itu resource descent parser. Kemudian selanjutnya ada semantic analyzer. Jadi proses ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisa leksikal atau scanning dan analisa sintak atau parsing. Nah, bagian terakhir dari tahapan analisis ini itu adalah analisis semantik. Memanfaatkan pohon sintak yang dihasilkan dari parsing, materi yang sebelumnya, dan proses analisa sintak dan analisa semantik itu merupakan 2 proses yang sangat erat kaitannya dan sulit dipisahkan. Di semantic analyzer ini contohnya seperti ini. A titik sama dengan A plus B dikali C plus D, itu nanti parsernya hanya akan mengenali simbol-simbol titik sama dengan, atau tadi seperti produksi atau tanda menjadi, plus, dan tanda kali. Parser tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Untuk mengenali makna dari simbol-simbol tersebut, compiler memanggil rutin semantik. Nah, untuk mengetahui makna dari rutin tadi, dia akan memeriksa beberapa hal, yaitu pertama, apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya. Yang kedua, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama.
Yang ketiga, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Yang keempat, dia menggunakan tabel simbol. Dan yang kelima, pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel blok. Di sini pengecekan yang dapat dilakukan itu berupa dua hal, yaitu memeriksa penggunaan nama-nama atau keberlakuan dan memeriksa tipe. Di dalam memeriksa penggunaan nama-nama atau keberlakuannya itu ada duplikasi sama terdefinisi. Di duplikasi itu nanti kita periksa apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali. Nanti akan ada pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Nah, di bagian terdefinisi itu kita ngecek apakah nama yang dipakai pada program itu sudah terdefinisi atau belum. Nanti pengecekan itu dapat dilakukan pada semua tempat kecuali blok, karena blok tadi telah dicek di bagian duplikasi. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada ekspresi yang mengikuti if, yang berarti tipenya itu boolean, itu akan diperiksa, tipe identifier dan tipe ekspresinya. Yang kedua ada bila ada operasi antara dua operan tadi, maka tipe operan pertama itu harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Di sini analisa semantik sering juga digabungkan dengan intermediate code atau akan menghasilkan output intermediate code. Intermediate code ini artinya nanti digunakan pada proses kompilasi berikutnya, pada bagian back-end compilation. Nah, ini intermediate code-nya. Jadi dia memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Dia tuh lebih machine independent, jadi hasil dari intermediate code itu nanti dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Terus proses optimasinya juga lebih mudah dilakukan pada intermediate code daripada program sumber atau source program atau pada kode assembly dan kode mesin. Intermediate code ini juga lebih mudah dipahami dan pakai pada kode assembly-nya atau pada kode mesin. Sama kerugiannya itu adalah melakukan 2 kali transisi. Jadi dibutuhin waktu yang relatif lama. Di sini ada 2 macam intermediate code, yaitu ada notasi postfix dan end-tuple. Dari notasi postfix sendiri itu operasinya ada operan dan operator. Jadi misalnya kayak gambar yang contoh di gambar ya, A plus B dikali C plus D. Itu maka notasi postfix-nya itu AB plus CD plus tanda kali. Nah, semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix. Misalnya jadinya if, expression, then statement 1, else statement 2. Nah, jika dari pernyataan sebelumnya itu diubah ke postfix, dia akan jadi gini, ekspresi, label 1, BZ itu branch if 0 atau salahnya nanti, statement 1, label 2, BR itu melompat tanpa harus ada kondisi yang dites, sama statement 2. End-tuple ini sendiri memiliki notasi setiap barisnya itu terdiri dari beberapa tuple. Nah, format umumnya kayak operator, n-1 operan. Nah, notasi end-tuple ini biasanya digunakan adalah notasi 3 tuple dan 4 tuple. Di sini ada triple notation, operator, operan, dan operan. Jadi contoh instruksinya itu kayak yang digambar, A titik sama dengan D kali C plus B per E. Jadi kalau dibikin kode triple-nya itu, kita mengikuti format yang di atas. Jadi operator, operan, operan. Di sini operator pertama ada tanda kali antara D dan C. Maka kedua itu ada tanda operator bagi antara B dan E. Yang ketiga ada operator tambah antara hasil yang ke-1 dan hasil yang kedua. Sama yang keempat, hasil akhir dari operator dari titik sama dengan A dan hasil yang ketiga. Di sini kekurangan dari notasi triple ini, dia tuh sulit saat melakukan optimasi.
maka dikembangkan indirect triples yang memiliki dua list atau senarai, yaitu list instruksi dan list eksekusi. Nah, list instruksi itu berisi notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur urutan eksekusinya. Contohnya seperti yang di bawah ini, jadi A titik sama dengan B plus C dikali D per E, seperti soal sebelumnya, dan F titik sama dengan C kali D. Jadi ini kalau dibikin dua indirect triples, jadi ada list instruksi dan list eksekusi. Langkah yang pertama sama seperti langkah yang sebelumnya, bedanya di sini dia ditambah sama list eksekusi. Jadi langkah pertama, eksekusi pertama, langkah dua, eksekusi kedua, dan seterusnya. Yang beda itu di langkah kelima, dia mengambil hasil eksekusi yang pertama, dan di langkah yang keenam dia mengambil hasil eksekusi yang kelima. Yang terakhir ada quadruples notation. Di sini ada formatnya, yaitu operator, operan, sama hasil. Di sini hasilnya itu adalah temporary yang bisa ditempatkan pada memori atau registernya seperti yang di bawah, A titik sama dengan B kali C plus B per E. Nah, kalau dibikin sesuai instruksi, berarti operator, operan, sama hasil kan. Di sini ada operator pertama, yaitu kali antara D dan C, itu akan menghasilkan hasil yang pertama, kita sebut dengan T1. Langkah kedua itu ada operasi atau operator bagi antara B dan E, itu akan menjadi hasil yang kedua atau T2. Dan instruksi yang ketiga itu ada operasi tambah antara hasil yang pertama dan hasil yang kedua. Itu masuk ke hasil yang A. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila videonya masih kurang memuaskan atau kurang jelas atas informasi yang kita berikan. Akan saya kembalikan pada moderator. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 11 mengenai materi yang telah disajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian baik kata maupun video yang agak mungkin tersendat-sendat karena koneksi. Oke, karena ini tidak ada pertanyaan, kami akan akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.